Kita akan melihat satu contoh di dalam Alkitab di mana di dalam ayat itu ada kata kerja aurisnya, yaitu dari Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalau kita melihat dari ayat ini menceritakan tentang kedatangan orang-orang Majus ke Yerusalem dan kemudian ke Bethlehem. Dan di Bethlehem mereka bertemu dengan bayi Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang konteks, bahwa yang didatangi ini bukan lagi sebagai bayi, tetapi Yesus sudah menjadi anak kecil, dalam pengertian anak yang berumur 2 tahun. Jadi ketika orang-orang Majus ini datang, umur Tuhan Yesus kurang lebih sudah sekitar 2 tahunan. Jadi kalau nanti saudara dalam mengikuti perayaan Natal kemudian ada drama yang memberikan gambaran bahwa orang-orang Majus itu datang ke kandang domba, lalu orang Majus itu menyembah bayi Yesus di kandang domba. Nah, itu salah itu, ya. Cerita itu cerita yang salah dan dramanya pun menjadi drama yang salah. Nah, harusnya ketika orang Majus itu datang, mereka tidak datang ke wilayah atau ke daerah kandang domba, tetapi sudah masuk ke dalam rumah. Dan juga Tuhan Yesus sudah berumur kurang lebih 2 tahun, ya. Jadi kalau kita melihat dari segi umur Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus sudah bisa berjalan. Karena kalau kita perhatikan dari perkembangan seorang anak, ya, anak itu sudah bisa berjalan ketika sudah berumur 8 bulan. Jadi seorang anak itu dapat berjalan kalau dia sudah berumur 8 bulan. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah berumur 2 tahun. Itu berarti pada waktu orang Majus itu datang, itu Tuhan Yesus sudah bisa berlari-lari, ya, sudah bisa berjalan. Dan perkembangan secara fisik dari Tuhan Yesus itu sangat sempurna sekali, ya, tidak sama seperti anak-anak yang lain, ya. Sedangkan dari segi intelektualnya saja, ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, Tuhan Yesus sudah sanggup berapologet, ya, berdebat dengan rabi-rabi Yahudi di Bait Suci. Nah, jadi kalau kita melihat di sini ada satu frasa yang mengatakan lalu sujud menyembah dia. Ini perhatikan di bagian pertama dulu. Maka masuklah, ini yang dimaksudkan masuklah mereka itu adalah orang-orang Majus. Di sini dituliskan ke dalam rumah. Jadi sudah jelas bukan kandang domba, ya. Masuk ini sudah masuk ke dalam rumah. Lalu melihat anak itu. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani, anak yang dipakai di sini adalah paidion. Itu bukan bayi, ya. Tetapi ini sudah batita, ya, anak di bawah 5 tahun. Dan ini melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, di sini kata menyembah, prosekunesan, itu ditulis dalam bentuk aorist indikatif aktif. Jadi di sini prosekunesan ditulis dalam bentuk aorist indikatif aktif. Itu berarti bahwa peristiwa yang digambarkan oleh Matius
dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11 ini adalah peristiwa di masa lalu. Ya, memang betul bahwa Matius pada waktu menulis ini sudah berumur kurang lebih 60 tahun. Dan Matius kemudian menuliskan sejarah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih berumur 2 tahun. Nah, itu berarti bahwa peristiwa yang dituliskan oleh Matius itu sudah terjadi di dalam bentuk lampau. Nah, di sini dituliskan lalu sujud menyembah. Itu berarti bahwa orang-orang Majus ini melakukan kegiatan menyembah dalam bentuk auris. Itu berarti bahwa yang dilakukan oleh orang Majus ini adalah kegiatan yang dilakukan satu kali di masa lalu. Dari analisa tata bahasa ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proses menyembahnya orang-orang Majus itu tidak berulang kali, tetapi hanya dilakukan dalam bentuk aspek auris ya, satu kali. Dan kemudian mereka membuka tempat harta bendanya dan kemudian mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur itu. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa ada satu gambaran peristiwa yang terjadi di masa lalu ditulis dalam bentuk auris. Dan itu berarti bahwa peristiwa ini hanya terjadi satu kali saja di masa lalu. Dan secara konteks teologi, semua peristiwa yang dituliskan sekali di masa lalu, bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak pernah akan terulang kembali. Yang dimasukkan di sini adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah lahir ke dunia ini hanya satu kali. Jadi jangan sampai kita tuh kemudian mulai membuat satu teologi baru, misalnya saja Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, tetapi juga dalam bentuk bayi lagi gitu. Tuhan Yesus lahir lagi sebagai juru selamat lagi. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena peristiwa yang dituliskan kelahiran Tuhan Yesus hanya terjadi satu kali di masa lalu. Nah, dalam konteks ini, maka ketika kita menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran-pengajaran doktrinal, itu kita harus memperhatikan tensis auris ini. Kalau suatu peristiwa di dalam Alkitab itu dituliskan dalam bentuk auris, maka hal itu kita nggak boleh minta kepada Tuhan untuk terjadi lagi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Contoh misalnya, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta itu ditulis dalam bentuk auris. Itu berarti bahwa peristiwa itu hanya terjadi satu kali saja. Maka sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman modern ini, kita nggak boleh kemudian mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya minta kiranya Tuhan mengizinkan Roh Kudus turun lagi, seperti peristiwa Pentakosta, mengurapi kami, seperti Roh Kudus mengurapi para murid. Nah, kalau hal itu yang kita nyatakan, maka itu sebenarnya bertentangan dengan isi Alkitab. Jadi kalau saudara memperhatikan ada worship leader atau pemimpin pujian yang kemudian dia menyatakan begini, saudara-saudara, mari kita sama-sama bersatu hati dan beriman, minta peristiwa Pentakosta itu terjadi juga di zaman kita sekarang. Nah, itu sebenarnya nggak alkitabiah. Karena peristiwa Pentakosta itu ditulis dalam bentuk auris. Itu hanya satu kali terjadi saja. Tuhan Yesus dilahirkan ditulis dalam bentuk auris. Itu satu kali terjadi. Ya, kalau saudara minta pengurapan Roh Kudus, itu tidak salah. Tapi kalau saudara minta peristiwa yang terjadi di masa lalu terulang kembali di masa kita, nah itu yang kurang tepat secara Alkitab. Nah, tapi kalau misalnya ada satu kegiatan atau peristiwa ditulis dalam bentuk continuous tense, misalnya present indikatif aktif, maka peristiwa itu bisa kita minta supaya terjadi juga atau bisa berlaku sampai hari ini. Misalnya saja perintah dari Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa Bapa kami. Itu continuous tense, ya, peristiwa yang berlangsung terus-menerus.
Artinya bahwa doa Bapa kami tidak saja diajarkan untuk murid-murid Tuhan Yesus 2024 tahun yang lalu, tetapi juga pada waktu kita sekarang ini, kita juga masih bisa menggunakan doa Bapa kami tadi. Kenapa? Ya karena doa Bapa kami tadi ditulis dalam bentuk continuous tense, bukan dalam bentuk aorist tense atau past tense. Ya, jadi di sini saudara harus betul-betul perhatikan kalau saudara membaca Alkitab, merenungkan atau menganalisanya untuk saudara gunakan dalam pelayanan. Harus perhatikan bahasa Yunaninya, perhatikan tensesnya. Karena itu sekali lagi saya nasihatkan supaya saudara sudah mulai menggunakan Alkitab bahasa Yunani sebagai satu kewajiban di dalam persiapan-persiapan pelayanan. Justru sekarang itu harus dibalik. Bahasa Yunani dulu, baru membaca Alkitab bahasa Indonesia. Jangan seperti dulu, Alkitab bahasa Indonesianya saja, ya. Nah, sekarang bahasa Yunani itu utama. Bahasa Indonesia itu pendamping. Nah, dari kebiasaan ini nanti saudara akan terus-menerus terlatih untuk kritis di dalam memperhatikan setiap kata-kata kerja yang ada di dalam Alkitab bahasa Yunani tersebut. Dari situ kemudian kita dapat mengambil sikap doktrinal. Saya harus seperti apa sesuai dengan Alkitab bahasa Yunaninya. Yang selama ini dan mungkin juga sebagian besar hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja Indonesia mulai sudah lama meninggalkan bahasa Yunani, ya, dan mereka hanya berpatokan pada Alkitab bahasa Indonesianya saja. Ya, ini adalah satu kelemahan. Karena itu di mana-mana kita bisa temukan dengan mudah khotbah-khotbah yang sebenarnya kurang tepat dan kurang alkitabiah karena penggalian bahasa aslinya yang sangat lemah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, itu sudah peraturan. Jadi kalau infleksi-infleksi di mana di dalam infleksi itu terjadi kontraksi, itu sudah peraturannya. Ya, kalau kamu nanti perhatikan materi-materi kuliah yang sudah saya bagikan, di situ sudah tercantum semua peraturan-peraturannya. Nah, tinggal kita teliti di dalam mempelajari materi, menghafalkan. Kalau saudara tidak menghafalkan, saudara harus punya diktatnya, buku panduannya. Kalau saudara tidak memiliki kemampuan menghafal, tidak punya materi diktat kuliahnya, bagaimana caranya kita dapat menganalisa tata bahasa? Ya, kita harus memiliki salah satunya, bagus dua-duanya, ya, punya materi kuliah, punya diktatnya, tetapi saudara juga menghafalnya. Dan lebih sempurna lagi kalau saudara punya software Bible Study, ya, misalnya saudara sudah menginstal Bible Work, sudah menginstal Logos, ya, S-Words, The Word, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih sempurna lagi gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari mana saya bisa tahu bahwa augmen epsilon itu kalau dia bertemu dengan alfa dia menjadi eta, yaitu sudah peraturan. Itu sudah ada rumusnya. Ya, kalau A bertemu dengan E dia jadi apa? A bertemu dengan Omikron dia menjadi apa? Itu sudah ada aturan-aturan tata bahasanya ya di dalam kontraksi. Begitu juga ketika kontraksi itu terjadi antara konsonan dengan konsonan. Ya, huruf mati dengan huruf mati. Misalnya gamma dia bertemu dengan sigma. Dia akan menjadi kesi.
Ini kok bisa gamma ketemu sigma kok menjadi Xi, kok ndak menjadi yang lain? Ya memang itu sudah peraturannya, itu sudah rumusnya. Nah tinggal kita menghafalkan rumus itu atau melihat diktat, lalu kemudian kita terapkan di dalam bentuk-bentuk kata kerja. Kalau misalnya agak kesulitan di dalam menganalisa secara konvensional seperti tadi, ya mungkin lebih mudahnya langsung lihat dari software gitu. Jadi semua sudah ada ya di dalam diktat kuliah. Nah ini misalnya contoh ya, saya perlihatkan beberapa peraturan. Ini saya perlihatkan beberapa peraturan tentang kontraksi konsonan yang terdapat di dalam auris. Sebentar. Oke ya, sudah nampak ya. Nah ini sudah ada di dalam diktat ya. Augment kata dasar verbal, format tenses, S atau sisipan S, lalu ada personal ending. Jadi kalau kita terapkan dalam kalimat ini, bila kata dasar ini ya berakhiran huruf mati, jadi kata dasar dari kata kerja itu loh, maksudnya itu. Kalau dari kata dasarnya berakhiran huruf mati, maka terjadi perubahan-perubahan. Pada auris indikatif 1, auris 1 indikatif aktif, secara khusus jika berbicara tentang infleksi yang terjadi pada huruf terakhir kata dasar verbal, kemudian ada tambahan sigma, maka terjadi perubahan. Nah, rumusnya adalah kalau huruf terakhirnya kappa, gamma, dan chi, kalau dia bertemu dengan sisipan sigma dalam auris, dia menjadi Xi. Di sini saya jabarkan ya. Kappa bertemu dengan sigma menjadi Xi. Gamma bertemu dengan sigma menjadi Xi. Chi bertemu dengan sigma menjadi Xi. Ya, ini dari kata plek. Kalau dia bertemu dengan sigma di dalam auris, jadi epleksa, menenun. Kenapa? Karena kata dasarnya itu berakhiran huruf K. Gitu. Karena akhiran huruf K ini dia bertemu dengan sigma, dia sesuai dengan sesuai dengan rumus ya. Kappa bertemu dengan sigma, dia menjadi Xi. Maka terjadilah kontraksi antara kappa dan sigma, lalu kemudian dia menjadi Xi. Jadi kalau misalnya saya tuliskan di dalam papan tulis kata menenun ini ya. Kalau tadi kata menenun itu bahasa Yunaninya adalah, ini kata dasarnya, dari kata kerjanya plek. Kalau ditulis dalam bentuk present indikatif aktif, dia jadi pleko. Pleko, seperti ini. Ini bentuk present indikatif aktif. Dari present indikatif aktif, bentuk auris indikatif aktifnya, kalau diubah ke bentuk auris indikatif aktif, kita masukkan rumusnya aja. Rumus dari auris indikatif aktif. Ya, ada augment epsilon, ini sebagai ciri bentuk lampau. Kemudian masukkan kata dasar dari kata kerja, kemudian tambahkan sisipan sigma, kemudian tambahkan personal ending. Nah, kata dasarnya apa? Plek. Jadi plek, kemudian masukkan sisipan sigma, ciri dari auris indikatif aktif, dan masukkan personal ending. Nah, di sini di bagian depan tidak ada huruf mati, dia hanya tidak ada huruf hidup. Di sini langsung huruf
awal dari kata dasarnya adalah konsonan, huruf mati ya. Jadi tidak terjadi kontraksi. Jadi epsilon tetap epsilon karena di sini adalah huruf mati P, sehingga tidak terjadi kontraksi. Nah, sekarang terjadilah kontraksi yang kedua, yaitu pada sisipan sigma. Karena apa? Karena kata dasarnya itu berakhiran konsonan, maka konsonan ini dia bertemu dengan sisipan S. Terjadilah kontraksi. Ini kontraksi. Kontraksinya bisa tahu dari mana? Dari peraturan ya, tata bahasa. Jadi, karena terjadinya kontraksi itu, sesuai dengan peraturan dari tata bahasa, bahwa kalau kappa dia bertemu dengan sigma, dia akan menjadi xi. Ya, lalu kita tambahkan personal ending. Dan sudah tidak terjadi perubahan lagi, maka dia sudah menemukan bentuk akhirnya, epleksa. Jadi dari kata pleko, ya, kalau ditulis dalam bentuk aorist indikatif aktif, dia menjadi epleksa. Ya, itu kira-kira seperti itu ya, penjelasannya. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada, ini karena waktunya tinggal 10 menit lagi, rasanya agak tanggung ya kalau kita masuk ke dalam topik yang baru, yaitu kata ganti orang. Jadi nanti untuk topik yang baru, kata ganti orang itu akan kita bahas di hari Rabu. Dan itu berarti bahwa nanti kalau ujian akhir semester kita sampai di pembahasan materinya, sampai di pembahasan kata ganti orang ya.